Hello guys, welcome to my video. My name is Kevin Alfatah, and this video picks up where we left off diving deeper into BGP and ISIS routing and showing you how to set them up. Jadi ini adalah video lanjutan dari pembahasan di part pertama dengan judul BGP dan ISIS. Bagaimana cara mengkonfigurasinya di perangkat Cisco Packet Tracer dan VNet Lab. Jadi, jika kalian tertarik untuk menonton video part pertama, kalian bisa mengklik link yang akan saya taruh di deskripsi. Langsung saja kita mulai ke videonya. ISIS, protokol routing yang efisien. Apa itu routing ISIS? ISIS atau Intermediate System to Intermediate System adalah protokol routing yang digunakan dalam jaringan untuk menentukan jalur data melalui router. Protokol ini termasuk dalam kategori protokol link state, yang artinya setiap router membangun peta jaringan lengkap dengan mempelajari status tautan dari router lain. Jadi, masing-masing router itu membangun petanya sendiri. Nah, mirip dengan OSPF bukan? ISIS juga menggunakan area. Bedanya, jika dalam OSPF area 0 adalah area yang mutlak, kalau di ISIS kita bisa mengkonfig area sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya itu adalah level ISIS. Pada ISIS, itu memiliki level atau tingkatan. Tiap level memiliki ketentuannya sendiri dan yang pasti juga memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Dalam ISIS terdapat 3 level, yaitu level 1 digunakan dalam area ISIS yang sama. Sementara untuk level 1 seg 2 yaitu penghubung antara level 1 dan level 2. Dan yang terakhir adalah level 2 digunakan untuk menghubungkan router backbone 1 ke router backbone yang lain dalam area ISIS yang sama maupun berbeda. Dalam OSPF ini disebut dengan area backbone atau area 0. Nah, langsung saja kita ke konfigurasi. Bagaimana cara mengkonfigurasi routing ISIS di VNet Lab. Oke guys, setelah kita membuka software VNet Lab, maka selanjutnya adalah kita membuat topologi. Di sini untuk pembelajaran dan percobaan saya menggunakan topologi dengan 3 router bertipe 3725 dan PC client dengan tipe VPC atau Virtual PC. Sambungkan kabel dengan setiap router dan jangan lupa sambungkan router dan PC client agar mereka saling terkoneksi. Dan untuk router sendiri, saya menamainya dengan nama R1, R2, dan R3 agar mudah diingat dan agar saat kita melakukan konfigurasi, kita dapat dengan mudah membedakannya. Jika kalian masih awam dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan VNet Lab, bagaimana cara mengunduh, dan bagaimana cara menginstalnya, di video deskripsi ini akan ada beberapa link yang akan menuntun kalian bagaimana cara menginstal, cara mengunduh, dan bagaimana cara menambahkan router seperti yang saya pakai pada video ini. Langkah selanjutnya adalah buka router 1, ketik IN, kemudian conft, kemudian HO atau hostname untuk mengubah namanya menjadi L1 atau L1. Kemudian tambahkan router ISIS 1 dengan net 49.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. Apa itu net? Dalam ISIS, net atau Network Entity Title adalah sebuah alamat yang digunakan oleh router ISIS untuk mengidentifikasi dirinya dalam jaringan. Net merupakan bagian dari NSAP atau Network Service Access Point yang berfungsi sebagai identifier unik dalam routing ISIS. Format net adalah sebagai berikut, yaitu area ID menunjukkan area dalam sistem ISIS, sistem ID yaitu mengidentifikasi router secara unik dalam suatu area, dan yang terakhir adalah NSEL atau NSAP Selector. Biasanya di set ke 00 yang ada di paling belakang menandakan bahwa ini adalah router, bukan sistem. Selanjutnya adalah masuk ke interface FA0/0 dan masukkan IP address 10.1.1.255.255.255.255.0 dengan IP router ISIS 1 dan terakhir adalah no shutdown. Dan langkah selanjutnya, masukkan juga interface yang terhubung ke PC, yaitu interface FA0/1
dengan IP address 192.168.1.1 dengan 255.255.255.0 dan no shutdown juga. Langkah selanjutnya adalah kita pindah ke UTA 2 lalu IN, kemudian config T dan kita ubah namanya menjadi EA2 dengan cara hostname EA2. Lalu masukkan neutra isi 1 dengan net 49.0.001.000.000.002.00. Pastikan untuk tidak salah dalam mengisinya, karena jika salah maka UTA isi tidak akan bisa dijalankan. Selanjutnya kita tambahkan IP pada interface yang terhubung ke UTA 1 dengan cara int fa 0/0 IP add 10.1.12.2 255.255.255.0 dan masukkan juga IP router isi 1 dan no shutdown. Kemudian tambahkan IP yang terhubung pada router 3 dengan cara int fa 0/1 IP add 10.1.23.2 255.255.255.0 IP router isi 1 dan no shutdown. Kemudian pindah ke router 3. Lalu kita ubah nama dengan cara iconft dan hostname E3. Kemudian tambahkan router isi 1 dengan net 49.1.0.000.000.003 dan 00. Jangan sampai salah, jika salah maka ini berakhir. Lalu tambahkan IP address dan aktifkan is pada interface yang terhubung ke router 2 dengan cara int fa 0/0 IP add 10.1.23.3 255.255.255.0 lalu IP router isi 1 dan no shutdown. Kemudian konfigurasi interface yang terhubung ke PC 2 dengan cara interface fa 0/1 IP add 192.168.2.1 255.255.255.0 dan no shutdown juga. Sedikit tambahan, pastikan semua interface sudah dalam kondisi no shutdown, jangan sampai ada yang belum dihidupkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah masuk ke PC1 yang terhubung dengan router 1, lalu tambahkan IP 192.168.1.2 dan 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.1.1. Ingat, jangan sampai salah dan jangan sampai kebalik, terutama di bagian gateway-nya. Jika pada bagian checking for duplicate address kalian telah mendapatkan PC1 192.168.1.2 bla 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 bla, maka langkah selanjutnya adalah lakukan hal yang sama pada PC2 dengan IP 192.168.2.255.255.255.0 dengan gateway 192.168.2.1. Langkah selanjutnya adalah masuk kembali ke router R1 dan ketikkan syntax do sh isi snakeboard untuk melihat informasi tentang tetangga yang terhubung melalui potong routing is atau intermediate system to intermediate system. Perintah ini memberikan rincian mengenai router-router yang berdekatan dan terhubung ke router R1. Dan lakukan juga hal yang sama pada kedua router lainnya dan pastikan di do sh isi snakeboard ketiga router saling terhubung atau saling muncul. Dan di sini saya menambahkan satu sintak lagi atau satu perintah, yaitu do sh IP row untuk melihat atau menampilkan tanda routing pada router R1, R2, dan R3 agar saya bisa melihat informasi tentang rute yang diketahui oleh router R1, R2, dan R3. Langkah terakhir yang kita lakukan adalah menguji hasil konfigurasi kita dengan cara ping dari PC1 ke PC2 yang memiliki IP 192.168.2.2. Di sini, protokol routing is telah berhasil dijalankan dan kita telah melihatnya dengan sh, do sh is snakeboard dan do sh IP row. Namun sayang sekali ketika kita melakukan ping antar PC baik dari PC1 ataupun sebaliknya,
Jawaban yang selalu keluar adalah destination host unreachable. Di sini saya mencoba untuk melakukan beberapa pergantian versi router, namun sayangnya hingga beberapa kali percobaan pada ketika melakukan ping, jawaban yang muncul tetap adalah destination host unreachable. Kesimpulan untuk dua video ini adalah kita telah berhasil membuat suatu konfigurasi routing BGP di aplikasi Cisco Packet Tracer hingga mencoba untuk meng-ping. Sementara untuk routing is yang kita lakukan di PNet Lab sayangnya terhenti sampai di ping. Dengan terakhir adalah destination host unreachable ketika melakukan ping. Dan saya telah mencoba untuk menggunakan router yang lain, namun sayangnya jawaban yang muncul selalu sama, yaitu destination host unreachable. Kesimpulannya adalah is dan BGP berperan dalam skala jaringan yang berbeda. Is lebih cocok untuk jaringan internal besar atau intra-AS, sedangkan BGP berfungsi sebagai penghubung antar jaringan atau penyedia layanan intra-AS atau autonomous system di internet global. Keduanya saling melengkapi dalam menyediakan routing yang handal dan efisien untuk jaringan modern, dan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing karena memiliki pola pikir yang berbeda. BGP dengan distance vector, sementara is dengan link state. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata-kata dan kekurangan dalam penyampaian. Saya Kevin Alfata pamit undur diri. Thank you for watching guys, untuk semua yang telah menonton, and bye bye.